Allahu Akbar. Tahu apa isi doanya? Begitu dia sudah tahu saya menjadi warga negara, dia mendoakan mudah-mudahan Syekh Ali jadi presiden Indonesia. Saya langsung balas, Bu, tolong minta nomor HP-nya, saya mau telepon. Begitu saya bagi teleponnya, saya telepon dia. Kamu begitu cara doa untuk saya? Kamu mau saya masuk neraka? Karena mohon maaf, karena di Indonesia belum ada sistem. Saya sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Agama, saya sudah sampaikan Ketua DPR untuk dibicarakan soal ini. Ini tolong ada sistem kontrol baradai, apalagi yang ada di media. Ini pengaruhnya luar biasa. Jutaan umat nonton. Tolong ada sistem, tidak boleh sembarangan. Harus kita tahu dari mana belajar dan apa sumber ilmu mereka. Jangan hanya begini-begini saja bicara. Akhirnya akibatnya apa? Tersebar banyak fitnah. Ini masalah besar. Waktu saya ke Brunei 6 bulan dia proses untuk izin masuk negara Brunei. 6 bulan. Habis itu bertemu, diperiksa Majelis Ulama Brunei. Diperiksa, ini dari mana kamu? Ilmunya apa? Mazhabnya apa? Alirannya apa? Suka baca buku apa? Ini ulama di sana. Begitu sudah lulus, sudah tanya jawab, sudah alhamdulillah bisa mengatasi masalah ini, diizinkan, tapi belum boleh di masjid, belum boleh ceramah umum. Kita harus ini tes dulu. Dikasih majlis ta'lim di rumah pribadi orang, ya udah. Jadi yang datang pas saya ke Brunei 20 orang, 20, 10 orang, kadang 30. Saya bersabar menghadapi persoalan seperti ini sampai 9 bulan dalam kondisi seperti ini. Habis itu baru masuk ke masjid-masjid. Lama-lama masuk ke Masjid Sultan, lama-lama masuk TV Brunei. Sampai kata Pak Menteri di Brunei di sana, antum sudah tahu masuknya TV Brunei itu sudah ditandatangan oleh Sultan Brunei sendiri. Coba bayangin. Oleh karena itu di sana tidak ada macam apa namanya bebas aliran. Orang datang Ahmadiyah, Syiah, apa tidak ada. Katolik pun tidak sembarangan, tidak ada. Satu kali sudah, jangan ada perkembangan Katolik di sini, tidak ada. Ini negara Islam. Kamu punya agama, silahkan. Lakum dinukum wali. Kita jaga, kita hormati, silahkan. Tapi tidak boleh anda membagikan buku Katolik, tidak boleh anda membagikan dakwahnya, tidak boleh anda menyebarkan, tidak boleh. Ini undang-undang negara seperti itu. Di sini malah mudah bangun gereja, susah bangun masjid. Salah satu musibah besar. Saya kemarin terima satu musibah. Ada seorang ibu mendoakan saya. Allahu Akbar. Tahu apa isi doanya? Begitu dia sudah tahu saya menjadi warga negara, dia mendoakan mudah-mudahan Syekh Ali jadi presiden Indonesia. Saya langsung balas, Bu, tolong minta nomor HP-nya, saya mau telepon. Begitu saya bagi teleponnya, saya telepon dia. Kamu begitu cara doa untuk saya? Kamu mau saya masuk neraka? Kalau mau berdoa celaka seorang atau susahin seorang, doakan jadi presiden. Ini bukan doa baik. Minta yang terbaik. Astagfirullah, mau jadi presiden langsung a'udzubillah. Apa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, yang namanya Umar bin Al-Khattab selama 10 tahun menjadi khalifah, pernah dilihat mimpi sesudah meninggal beliau. Abdullah bin Umar anaknya melihat mimpi.
melihat mimpi habis ayahnya meninggal 10 tahun. Ayahnya meninggal. Dia melihat mimpi, dia bertanya sama ayahnya, ayahku, bagaimana keadaanmu? Apa dia jawab? Alhamdulillah, senang. Tapi begitu saya menjadi khalifah selama 10 tahun, sampai sekarang belum selesai hisab. Selama 10 tahun dikubur, ditanya soal pimpinannya. Padahal kalau kita baca dalam sejarah, Amirul Mukminin Umar khalifah yang paling adil. Sampai binatang pun tak berani serangi serigala serangi kambing atau tidak ada. Saking adil. Cuba bayangin. Doakan jadi beresek. Tolong jaga amanat. Saya yakin insyaAllah di negara ini ada banyak yang lebih baik, dan ada banyak yang lebih takwa dan lebih tepat. Saya bukan ahlinya, dan insyaAllah tidak harap. Lebih baik mati daripada jadi mau masuk neraka gara-gara berisik. Berat, betul. Ini mohon maaf ya, sekarang saya sebagai da'i, demi Allah berat. Kita berdakwah aja sudah berat, apalagi mau memimpin satu negara yang isinya 250 juta. Apa yang terbayang? Kalau kita saja tinggal di satu tempat, kalau saya lihat tetangga ini bukan urusan tetangga, kalau dia tidur dalam keadaan lapar, saya yang berdosa. Apalagi 50% penduduk miskin Indonesia. Aduh, capek. Terus ini. Tapi kita doakan, mudah-mudahan Allah hantarkan ke Indonesia pemimpin yang berduli, pemimpin yang betul-betul amanat. Inilah yang dimaksud amanat. Saya ada cerita Umar bin Abdul Aziz. Tahu Umar bin Abdul Aziz? Waktu dia jadi khalifah, malam hari dia pulang capek. Sepanjang malam dilihat sama istrinya bernama Fatimah. Beliau setiap malam begini, nangis sampai bajunya basah. Datang istrinya, kenapa wahai Amirul Mukminin? Ini Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bukan sahabat. Kalau kita bicara sahabat, iman, memang sahabat luar biasa iman. Ini jauh daripada sahabat. Ada apa? Dia bilang, bagaimana saya nyaman tidur malam hari, barangkali ada di antara rakyatku malam ini belum makan. Barangkali ada unta yang mau nyebrang satu jalan, tapi karena jalannya tidak dirapikan. Ini unta, bukan manusia, binatang. Dia takut. Saya tidak mau datang di hadapan Allah dibertanyakan, kenapa tidak membereskan jalan unta? Apalagi jalan manusia, apalagi jalan tol, apalagi macet setiap hari.